Hello everyone, we are from group 5 and now we will talk about morphology. Hmm, okay, for the first one, my name is Dika Dewi Caksono and my last MPM is 52. Okay, for the first, what is morphology? Morphology is the branch of linguistics that deal with the smallest unit of language that has meaning. Maksudnya di sini adalah morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang unit terkecil dari sebuah bahasa yang memiliki makna. Okay, and the second, morph. What is morph? Morph is simply the phonetic representation of morpheme. For example is cats. Nah, kan itu ada kata ada huruf S setelah cat. Nah, S itu sendiri itu untuk menunjukkan kata dia jamak. Nah, untuk yang kedua itu juga books. Nah, di bagian akhir kata tersebut ada huruf S ya, itu untuk menunjukkan jamak juga. Jadi morph ini tertuju kepada fungsi fungsi dari S itu sendiri. Nah, bisa diganti dengan yang lain juga. Okay, and the second is morpheme. Morpheme is the smallest unit meaningful of language. Maksudnya di sini adalah unit terkecil dari sebuah bahasa yang memiliki arti atau makna. Misal happy, maknanya bahagia. Book, maknanya buku. Jadi seperti itu. Jadi menunjuk kepada arti dari kata tersebut. I think that's all for me. Thank you. Hello, my name is Maria Yohanose, my last NPM 48, and here I wanted to explain types of morphemes. And there are two types of morphemes, and the first one is free morphemes. Free morphemes is a morphemes that can stand by themselves and without having any other morphemes. Jadi free morphemes atau morfem bebas adalah morfem yang yang bisa berdiri sendiri tanpa memiliki atau tanpa mempunyai morfem yang lain. Free morphemes dibagi lagi menjadi dua, yakni lexical morphemes dan juga functional morphemes. The first one is lexical morphemes. Lexical morphemes is free morphemes that cannot be divided anymore, such as a noun, verb, adjective, and etc. Jadi lexical morphemes merupakan morfem bebas yang bisa berdiri sendiri, tapi tidak dapat dibagi lagi menjadi beberapa morphemes. Nah, contohnya seperti morphem girl, man, house, yellow, open, close. Nah, dari masing-masing morfem tersebut merupakan morfem bebas yang dapat berdiri sendiri dan hanya memiliki satu morfem dan tidak dapat dibagi lagi menjadi morfem yang lain atau tidak dapat dibagi lagi menjadi beberapa morfem yang lain. The second one is functional morphemes. Functional morphemes is a free morphem that cannot stand alone and must consist of two or more morphemes in order to have meaning. Jadi functional morphemes merupakan morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus terdiri dari dua atau lebih morfem agar memiliki makna.
Biasanya pada conjunction, preposition, pronoun, auxiliary, and article, dan juga lain-lain. Seperti contoh pada conjunction itu morfem and, dan. Morfem and sendiri kalau tidak ditambah dengan morfem yang lain, itu tidak memiliki makna. Dia cuman memiliki fungsi sebagai preposisi conjunction. Sedangkan apabila dia ditambah dengan morfem yang lain, contohnya seperti coffee dan juga morfem tea. Nah, jadi morfem and diletakkan di tengah pada morfem coffee dan juga morfem tea menjadi coffee and tea. Nah, sehingga morfem and di sini memiliki makna sebagai penghubung antara morfem coffee and morfem tea. Nah, seperti itu. The second types of morphemes is bound morphemes. Bound morphemes is morphemes that uses both prefix and suffix and has the ability to change function as well as meaning of words. Jadi bound morphemes merupakan morfem terikat di mana menggunakan prefix dan juga suffix dan memiliki kemampuan untuk mengubah fungsi serta makna dari kata. Nah, bound morphemes ini dibagi lagi menjadi dua. The first one is derivational morphemes. Derivational morphemes is the addition of affixes that change the meaning. Jadi derivasi morfem derivasi merupakan penambahan imbuhan yang mengubah makna. Nah, contohnya seperti ini. Pada morfem happy, pada kata happy yang awalnya maknanya merupakan adjektif, ketika ditambahkan imbuhan yakni suffix ness menjadi happiness, sehingga maknanya berubah menjadi noun. The second one is inflectional morphemes. Inflectional morphemes is the addition of affixes that do not change the meaning and to indicate aspects of the grammatical function of a word. Jadi morfem inflectional merupakan penambahan imbuhan yang tidak mengubah makna serta menunjukkan aspek fungsi tata bahasa dari sebuah kata. Nah, morfem inflectional ini biasanya menunjukkan apakah kata tersebut merupakan jamak ataupun tunggal, ataupun masa lampau, bentuk masa lampau ataupun masa sekarang. Contohnya kita mau mengetahui apakah suatu kata merupakan kata jamak atau kata tunggal. Contohnya book yang merupakan noun yang artinya satu buku, ketika ditambahkan suffix s menjadi books, maknanya tetap noun, namun lebih dari satu buku atau jamak. Jadi yang awalnya satu buku, ketika ditambahkan suffix atau akhiran s menjadi lebih dari satu buku. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari morfem inflectional. Okay, that's all about my material, and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fatima Ratmi, my last NPM 046. Okay, here I will explain the material about morphological description, the difference between derivational and inflectional morphemes. Inflectional morphemes never change the grammatical category of a word, and derivational morphemes can change the grammatical category of a word. Jadi, perbedaan antara morfem derivational dan infleksional ini merupakan morfologi infleksional tidak mengubah tata bahasa dalam sebuah kata. Contohnya, kata all dan older adalah kata sifat. Kemudian kata read dan reading merupakan kata sifat. Jadi dalam morfologi infleksional ini hanya membuat versi kata sifat yang berbeda.
Namun, morfologi derivasional dapat mengubah kategori tata bahasa dalam sebuah kata. Contohnya, kata kerja teach menjadi kata benda yaitu teacher. Kemudian, kata happy, adjective, dan happiness yaitu noun. Oke, kemudian problem in morphological description. English word in which different morphemes are easily identifiable as separate elements. Oke, masalah dalam morphological description ini adalah fungsi dari morfem itu diubah, tetapi tidak mengubah kelas kata yang ada di dalamnya. Yang diubah di sini adalah arti dari kata tersebut. Contohnya, gitar dan gitaris itu sama-sama noun, tetapi artinya berbeda. Oke, that's for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rifki Adam Utama. I want to explain material about allomorph. Allomorph adalah any variant forms of a morphem. Merupakan variasi bentuk dari morphem. Variasi bentuk morphem yaitu penunjuk dia plural. Plural biasanya diakhiri dengan s atau is. Really stroke many allomorph. Akhiran s yang menunjukkan plural dalam kata benda memiliki variasi bentuk yaitu s, z, dan iz. Sedangkan past tense berakhiran id, d, dan t. Akhiran ed dibaca d kalau dia voiceless. Akhiran ed dibaca d kalau dia voice. Akhiran ed dibaca id kalau dia berakhir dengan d dan det. Example plural morphem yaitu heads dibaca dengan akhiran s, dogs G termasuk voice, maka voice s dilafalkan menjadi z. Bus ketika dijamakan maka ditambahkan es, karena setiap yang berakhiran s ditambahkan menjadi es bukan s. Jadi bus dibaca basis. S, Z, dan IZ itulah yang disebut allomorph. Three allomorph do not occur randomly. Which allomorph occurs depends on phonetic environment. Maksudnya, ketiga allomorph ini tidak bisa terjadi secara random. Allomorph S, Z, IZ terjadi tergantung kepada lingkungannya. Ketika dia diakhiri dengan bunyi T, maka dibunyikan S. Ketika diakhiri bunyi voice, maka diakhiri Z. Ketika dia ditambah ES, maka dia dibunyikan dengan EZ. Makanya disebut bergantung kepada lingkungannya. New example, unhappiness. Unhappiness can be broken down into three morphemes. Happy menjadi root, un menjadi prefix, dan ness menjadi suffix. Happy cannot broke down into small morph anymore. Jadi happy tidak bisa dijadikan atau dipecah lagi menjadi morphem baru.